Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, selamat siang. Semoga selalu disehatkan badannya dan dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada program Muslim Talk siang ini, kita akan membincang tentang organisasi. Sebelumnya, semoga Mitra JIC selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini bersama Mbak Putri yang telah jauh-jauh, yang masih muda, yang banyak organisasinya. Dan monggo kepada Mbak Putri memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para mitra JIC. Perkenalkan, nama saya Putri Nurdiana. Di sini saya perwakilan dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Di sini kita akan membahas apa nih, Mas? Tentang organisasi ya. Mbak Putri pengalamannya apa sih Mbak Putri gitu loh? Dan apa aja organisasi yang pernah Mbak Putri ikuti selama ini? Selama ini organisasi yang pernah saya ikuti itu nggak terlalu banyak. Cuman dari pengalaman-pengalaman organisasi itu ngebuat saya belajar dan menemukan jati diri saya gitu. Terus juga membentuk karakter saya. Organisasi yang saya ikuti itu pertama Rohis di sekolah. Karena saya juga baru lulus, saya baru kuliah semester 2, saya ikut Rohis dan juga beberapa eskul lainnya. Di Rohis itu saya memang organisasi kecil gitu, tapi saya bisa belajar banyak dari situ, dari kedisiplinan, lalu manajemen waktu, dan yang lainnya. Terus saya juga ikut Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Di sini saya juga belajar sangat banyak dari yang saya tidak pernah mengerti apa itu public speaking. Saya takut gitu untuk berbicara di depan umum gitu. Ya, tapi karena saya ikut organisasi, saya belajar bahwa organisasi itu penting gitu. Untuk belajar ke depannya, untuk saat kita terjun ke masyarakat, organisasi itu penting karena di situ banyak sekali pengalaman yang luar biasa kayak gitu. Tadi Mbak Putri menyebutkan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, betul ya Mbak Putri? Betul. Organisasi itu bergerak di apa sih Mbak Putri? Dan mungkin teman-teman mitra JIC belum pada tahu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu di apa gitu. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu Banom Nahdlatul Ulama ya Mas ya. Banom yang paling bawah, cuma sangat luar biasa dampaknya kayak gitu. Dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu berdiri pada tanggal 2 Maret 1955 dan saya baru bergabung itu tahun 2017 dan alhamdulillah masih diamanahkan sampai tahun ini gitu. Baik, Masya Allah. Iya, Mbak Putri, tadi Mbak Putri kan banyak mengikuti organisasi yang mengerti. Ya. Menurut Mbak Putri, pengertian dari organisasi itu apa sih? Menurut saya, kalau umumnya ya, mitra JIC, organisasi itu perkumpulan atau circle yang dimana terdapat visi dan misi serta tujuan yang sama gitu. Tapi menurut saya organisasi itu adalah wadah atau alat untuk kita menemukan jati diri kita, untuk kita alat atau wadah untuk membentuk karakter kita gitu. Seperti itu Mas. Lalu kira-kira dalam organisasi itu apa sih yang kita bisa dapatkan gitu loh? Manfaat dari organisasi itu Mbak Putri, kira-kira? Manfaat yang banyak banget ya Mas kalau kita ngomongin organisasi. Yang pertama itu pertama kita mampu meningkatkan skill berkomunikasi tertentu itu. Pertama, kita pasti beda banget sama orang yang nggak pernah berorganisasi. Kita bisa lihat teman-teman mitra JIC pasti punya teman yang dia berorganisasi dan tidak berorganisasi gitu. Kita bisa ngeliat tuh perbedaannya. Orang yang berorganisasi itu pasti dia peka terhadap lingkungan, dia disiplin waktu dan dia suka gitu, suka berbicara di depan orang. Dia suka kalau pemikiran-pemikiran itu orang tahu gitu. Jadi dia seneng berbicara di depan umum. Tapi kalau orang yang tidak berorganisasi, dia enggan untuk mungkin dia bersosialisasi, cuma dia tidak terlalu suka gitu. Lalu kurang peka terhadap lingkungannya karena untuk dirinya sendiri aja dia takut. Bagaimana dia harus bertemu dengan orang banyak karena dia nggak punya basic gitu. Dia nggak punya basic
gimana caranya biar berhubungan dengan orang lain kayak gitu. Baik, betul. Karena dari organisasi yang dan tidak organisasi itu kelihatan banget ya Mbak Putri ya. Betul sekali. Dan juga manfaatnya itu bukan cuma satu, ada lagi kita bisa mengasah skill kita. Betul. Kita kan pasti setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing, Mas ya. Masing-masing, betul Mbak Putri. Nah, dari organisasi ini kita bisa menyalurkan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu gitu. Misalkan, semisal saya bisa mendesain gitu. Di dalam organisasi ini pasti terpakai. Kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, itu nggak bakal terpakai. Ya kita diem aja, kita mendesain sendiri. Tapi kalau kita masuk organisasi, desain-desain itu terpakai dan bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan bisa menyalurkan informasi-informasi apa aja yang bakal ada gitu. Baik, jadi kita bisa sharing untuk keahlian kita masing-masing dan kita bisa mendapatkannya dari orang lain juga ya Mbak Putri. Mbak Putri, tadi mungkin ada mitra JIC yang menanyakan gitu loh. Masuk IPPNI itu seperti apa sih? Masuk Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu gimana? Apakah ada syarat-syarat tertentu gitu loh untuk masuk Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama? Baik. Untuk masuk Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sebenarnya nggak sulit. Namun ada satu program namanya Makasta. Jadi setiap maupun itu IPNU atau IPPNU harus ikut yang namanya Makasta. Apa itu Makasta? Masa Kesetiaan Anggota. Jadi kalau mau masuk, ya masuk. Cuma seleksinya gitu. Makasta itu seleksinya. Jadi gerbang utama untuk masuk Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Iya, betul. Di dalamnya itu ada apa aja sih Mbak Putri kira-kira untuk Makasta itu? Di Makasta itu kan kita ini milenial gitu ya Mas ya. Baik. Di Makasta kita ada materi-materi, ada pelatihan. Materi-materinya itu ada apa aja sih? Misal keorganisasian, keipnuan, ke IPPNU-an, kebangsaan. Dan yang milenialnya itu kita bisa nambahin fotografi, jurnalistik untuk biar nggak bosan gitu. Karena generasi zaman sekarang kayaknya tuh kalau ngebahas-bahas yang terlalu serius tuh bosen gitu ya. Betul, apalagi tentang masalah agama ya Mitra JIC. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomongin masalah agama, terus duduk dengerin doang pasti bakalan jenuh, pasti bakalan tidur kadang. Tapi gitu ya. tentang agama juga harus terus ada, betul. Nah, ini hanya selingan aja biar mereka semangat aja gitu, kayak jurnalistik, fotografi kayak gitu. Di dalamnya juga kadang nginep juga sih Mas, maksudnya biar mendisiplinkan diri gitu. Baik. Wow, bagus banget Mitra JIC. Jadi buat kalian yang mau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, gampang banget. Jadi nggak usah khawatir karena di dalamnya juga tadi kata Mbak Putri, karena ada kita juga bukan hanya belajar tentang agama, tapi tentang umum yang ada tentang masalah pemuda. Dan kita untuk menjauhkan dari orang-orang yang kurang memahami tentang masalah ahli sunnah wal jamaah. Lalu selanjutnya Mbak Putri, kira-kira fungsi organisasi dalam kehidupan itu apa sih Mbak Putri gitu loh? Fungsi organisasi ya? Betul. Fungsi organisasi itu yang saya pegang ya, sampai sekarang itu fungsi organisasi itu bisa memberikan arahan yang baik dan buruk. Maksudnya organisasi, karena kita ikut organisasi, kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu Mas. Baik, betul. Tadi kan kata Mbak Putri mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira kita bisa menilainya itu seperti apa Mbak Putri? Contohnya gitu loh. Contohnya karena kita sering dihadapkan masalah di dalam organisasi, pasti pola pikir kita terbentuk gitu. Pola pikir kita terbentuk, lalu pikiran kita berpikir gitu, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Terus nggak mungkin dong ada masalah tok didemin aja gitu Mas. Pasti Betul. Anggota-anggota yang lain juga membantu gitu untuk menyelesaikan masalah. Nah dari situ kita nggak mungkin nggak berpikir, dan pasti berpikir kalau kita menggunakan jalan yang ini baik atau tidak. Kalau kita menggunakan jalan yang ini baik atau tidak kayak gitu. Jadi dari masalah-masalah yang timbul di organisasi tersebut dan bagaimana cara kita menyelesaikannya, kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruknya, seperti itu Mas. Jadi masalah itu yang menuntun kita untuk menyelesaikan semuanya gitu. Ya, tentang masalah ya Mbak Putri dalam organisasi. Mungkin Mitra JIC yang memiliki organisasi ini banyak banget masalah gitu loh. Dan pasti setiap organisasi memiliki masalah. Nah, gimana Mbak Putri, dan mungkin ini pengalaman juga untuk mitra-mitra JIC.
Mbak Putri kan diwakil ya Mbak ya, kalau nggak Iya, salah, betul. wakil Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Iya. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kira-kira gimana Kak Putri ini atau Mbak Putri ini ketika ada anggota yang memiliki masalah, ketika ada anggota yang berbeda pendapat dengan kita, nah anggapan Mbak Putri untuk menyelesaikan semuanya, untuk menjadi satu itu seperti apa sih? Gitu loh. Oke, baik. Masalah itu kan semua orang pasti punya ya Mas Adit ya. Betul. Nah, sebenarnya kita dari bangun tidur pun kita udah menemukan masalah gitu. Dari kita bangun tidur, kita mau minum tapi nggak ada air gitu. Itu udah masalah buat kita. Tinggal kitanya mau minum, tinggal kitanya mau beli kah atau mau apa. Kita udah menemukan masalah dari kita bangun tidur. Tapi masalah itu membuat kita jadi dewasa pertama dan kita dapat pengalaman. Yang tadi Mas Adit bilang apa tadi pertanyaannya? Untuk Bagaimana menyatukan, menyatukan ya? betul. Karena kan kita nih di organisasi kan bukan satu orang doang dan beberapa banyak pala gitu loh. Gimana caranya kita untuk menyatukannya gitu loh. Justru dari masalah tersebut karena kita banyak kepala ya Mas. Dari masalah tersebut kita bisa meningkatkan jati diri kita. Jadi kayak gini misalnya, ada orang yang berbeda pendapat Baik. antara orang satu dengan orang yang lain. Pasti anggota yang lain itu membantu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, terus di dalam organisasi pasti ada yang namanya pemimpin. Pasti kita di organisasi terbentuk jiwa kepemimpinannya. Nah, jadi dari masalah tersebut, yang pertama kita harus mengerti dulu apa masalahnya gitu. Siapa yang ya kita nggak boleh saling Keras kepala gitu ya kan. Baik. Kita harus mengerti dulu akar dari masalahnya ini apa. Terus perbedaan pendapat itu wajar ya Mas, karena kalau nggak ada perbedaan pendapat nggak bakal maju suatu organisasi. Betul. Bahkan bukan organisasi yang kecil aja itu harus ada masalahnya sebenarnya. Betul. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Pertama kita harus menggunakan pikiran yang dingin. Terus kita harus menunjuk juga pemimpin. Kita harus menunjuk siapa nih yang yang bisa menengahkan, mediasinya bagaimana kayak gitu. Baik. Terus Mbak Putri, kira-kira nih organisasi itu memiliki tujuan. Setiap organisasi memiliki tujuan. Menurut Mbak Putri nih, tujuan organisasi itu apa sih Mbak Putri? tujuan organisasi ya. Baik. Tujuan organisasi kan di sini saya masih menaungi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Betul. Kalau tujuan organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu menegakkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat. Namun kalau umumnya tujuan organisasi yaitu untuk mencapai cita-cita dan tujuan tiap-tiap anggota. Jadi kita bareng-bareng untuk menemui pencapaian tersebut. Jadi tujuan kan di organisasi itu banyak kepala ya Mas ya. Tujuannya itu pasti berbeda-beda, maksudnya kita memiliki tujuan utama, tapi pasti tujuan dari beberapa orang anggota itu berbeda. Gitu. Nah, jadi dari tujuan-tujuan tersebut, misalkan orang ini mau buat acara nih, dia memiliki kreativitas ide gitu. Saya mau ngebuat ini jurnalistik semisal. Nggak mungkin dia cuma ya udah gitu. Teman-temannya atau anggota-anggotanya cuma ya udah bikin jalan gitu. Nggak mungkin. Itu pasti ayo kita buat, terus mereka juga pasti menuangkan ide-ide mereka, kreativitas mereka semuanya kayak gitu. Nah, dari dari kreativitas yang sudah terkumpul pasti terdapat pencapaian tuh. Terdapat pencapaian. Nah, tujuan dari yang pertama yang awal dia pengen buat jurnalistik nih. Nah, tujuannya akhirnya dia tercapai gitu karena anggota-anggota yang lainnya itu berkontribusi di dalamnya kayak gitu. Ya, Mbak Putri. Lalu tadi Mbak Putri masalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ya Mbak Putri. Iya, Mas. Kira-kira nih hal apa yang Mbak Putri pernah alami masalah dalam organisasi gitu loh. Masalah dalam organisasi. Dan gimana caranya Mbak Putri untuk mengatasinya? Alhamdulillah kan pertama saya menjabat
sekretaris pada tahun 2018, lalu diamanahkan menjadi ketua di periode selanjutnya sampai terakhir masa jabatan itu 2020. Dan di situ saya banyak banget menemukan masalah, tentu saja itu pertama yang paling banyak yang tadi Mas Adit bilang, perbedaan pendapat. Itu sudah banyak banget pasti di setiap organisasi perbedaan pendapat itu. Karena apa ya? Perbedaan pendapat itu juga sebagai penunjang buat meningkatkan organisasi tersebut gitu. Karena pendapat-pendapat mereka itu sebenarnya tuh bagus-bagus, cuman terkadang ada yang nggak suka, ada yang kontra, ada yang pro kayak gitu kan. Nah, cara menyelesaikannya pertama saya menggunakan cara mediasi. Jadi kita saling tabayun gimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita tabayun membicarakannya bareng-bareng dan bagaimana dan menemukan titik masalahnya itu bersama-sama gitu, Mas. Baik. Tadi Mbak Putri itu memiliki organisasi 2 ya Mbak Putri? Iya. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dan Rois ya Mbak Putri ya. Mungkin untuk organisasi itu kita terkadang tidak hanya satu doang ya Mbak Putri ya. Iya, karena kita banyak organisasi itu biar makin banyak wawasan. Beneran. Seperti kayak kita manusia, mitra JIC kayak manusia berdiri, ketika kita memiliki satu kaki doang itu bakalan lemah, kita nggak bakal berdiri kokoh. Ketika kita ada 2 itu bakalan berdiri kokoh gitu. Sama aja seperti organisasi, betul ya Mbak Putri ya? Oke Mbak Putri, kita udah ada di penghujung acara nih. Kira-kira apa aja sih yang Mbak Putri bakalan sampaikan ke mitra JIC untuk selama ini tentang masalah organisasi? Sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa organisasi itu sangat bermanfaat di kehidupan kita. Tadi saya menjelaskan manfaat organisasi cuma baru 2. Saya pengen menambahkan bahwa di dalam organisasi ini kita pasti bakal menemukan yang namanya relasi. Baik. Organisasi itu penting untuk kita semua mitra JIC karena pertama kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita, yang pertama tadi. Terus yang kedua kita bisa memecahkan masalah. Kenapa? Karena memecahkan masalahnya bukan yang di organisasi saja, karena di dalam organisasi itu udah banyak masalah dan yang lain-lain. Kita terlepas dari organisasi itu kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri karena kita sudah mampu, sudah tahu bagaimana polanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita sudah terlatih di dalam organisasi tersebut. Terus yang ketiga juga kita dapat menambah relasi. Kok bisa gitu kan? Di dalam organisasi itu kan orangnya bukan cuma 1, 2, tapi organisasi yang kecil yang hanya 5 orang misalkan. Itu mereka pasti punya kerabat, mereka pasti punya teman, mereka pasti punya guru gitu. Dari orang satu, dari yang satu dan yang satunya lagi, misalkan mereka berinteraksi, mereka berinteraksi, mereka berbicara akrab, lalu pasti mereka mengenalkan ke yang lainnya, ke guru-gurunya, ke kerabatnya kayak gitu. Dari situ kita udah menambah relasi 1. Belum dari teman-teman organisasi yang anggota dari situnya, belum yang kedua, belum yang ketiga. Itu pasti kita mendapat relasi yang banyak gitu kan. Nah itu juga termasuk pengaruh yang baik buat kita juga. Terus selanjutnya itu kita dapat meningkatkan, memperluas wawasan juga. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, yang satu dengan yang satu akrab gitu. Wawasan mereka bertambah karena mereka saling tukar pikiran, mereka saling sharing kayak gitu. Nah terus itu baru 2 orang, belum yang ketiga. Belum yang 3 ikut lalu berkontribusi dalam perbincangan mereka gitu. Pasti wawasan mereka bertambah gitu. Belum yang keempat, belum yang kelima. Itu pun berorganisasi yang kecil gitu. Gimana organisasi yang isinya banyak banget. Yang 10, 20 ya, mungkin yang lainnya yang banyak banget gitu kan. Jadi pasti kita bertambah wawasan. Belum lagi dari relasi-relasi yang mereka kenalkan gitu. Itu pasti kita menambah wawasan sekali, dan wawasan tersebut dari mereka dari beliau-beliau itu sangat bermanfaat bagi kita detik ini maupun nanti
gitu Mas. Baik. Jadi dalam organisasi itu kita bisa banyak teman juga ya Mbak Putri ya. Betul. Dan dari teman itu kita banyak bakalan dapat ilmu. Karena setiap orang memiliki, tadi yang seperti Mbak Putri bilang, memiliki bakat yang berbeda-beda. Jadi dari situ kita memiliki bakat dari diri orang. Ya. Gitu ya Mbak Putri ya. Ya. Lalu Mas, ada lagi, karena kita berorganisasi, pergaulan kita jadi terbentuk positif gitu. Karena di lingkungan yang sekarang atau generasi yang sekarang itu kan banyak sekali, apalagi sekarang lagi wabah COVID ya. Jadi pergaulan kita terhambat gitu, lebih ke online gitu. Jadi kalau kita ikut organisasi, circle perkumpulan kita pasti terbawa dengan hal yang positif gitu. Jadi pergaulan kita terjaga, terus kita juga dapat mengatur waktu untuk hal-hal yang berguna dengan orang-orang yang positif, membawa ke positif terhadap hidup kita juga. Jadi untuk Mitra JIC, organisasi itu sangat penting, dan jika kalian mau ikut nggak harus yang organisasi yang besar ya Mas, organisasi yang kecil yang dari rohis, terus pelatihan-pelatihan yang akan membentuk komunitas kayak gitu. Organisasi dalam sekolah dan luar sekolah ya Mbak Putri. Betul. Nah terus karena sekarang lagi online nih, itu juga biasanya ada pembentukan organisasi secara online gitu. Itu sangat bagus ya Mas Adit, soalnya karena kita terhambat gitu berinteraksi di dunia offline gitu ya. Di online itu kita juga harus punya pergaulan yang bagus. Maksudnya Mitra JIC, jika para pemuda dan pemudinya seperti saya, jika kalian emang pengen organisasi nih, cuma nggak tahu nih harus gimana, harus ngehubungin siapa, kalian sesuai sama minat dan bakat kalian aja, kalian searching di Instagram atau di Google gitu, misalnya tentang fotografi ya Mas ya. Pasti di situ ada komunitas fotografi. Betul, banyak sekali di Instagram gitu. Kalian ikuti, kalian cari-cari sesuai dengan apa yang kalian suka gitu. Jadi nanti, karena jika kalian mengikuti organisasi dengan sesuatu yang kalian suka, kalian pasti bakal menjalaninya itu dengan tanpa beban gitu. Jadi mau online berapa jam, tatap muka, karena masih online nih misalkan, hati itu tenang aja gitu. Maksudnya tenang, bahagia, karena yang diikutin organisasinya ini organisasi yang sesuai dengan passion tersendiri gitu. Tadi Mbak Putri bilang kalau misalkan sekarang ini lagi online karena COVID-19 ya Mbak Putri ya. Ada beberapa organisasi ya Mitra JIC yang memang ketika mengadakan acara itu online karena nggak bisa untuk yang offline. Nah tapi menurut Mbak Putri nih, kira-kira efektif nggak gitu loh? Efektif atau tidak ketika kita mengadakan organisasi atau rekrutmen organisasi dalam jangka waktu ini online itu? Karena kan terkadang ya Mitra JIC, kita ini kadang namanya manusia, apalagi pemuda, ketika kita offline aja, datang aja, terkadang males. Gimana yang cuma ngeliatin handphone atau laptop gitu loh. Gimana sih caranya Mbak Putri untuk mereka-mereka itu pada mau gitu loh? Kalau dibilang efektif atau enggak, lebih efektifan tatap muka secara langsung gitu ya. Cuma karena tuntutan keadaan gitu ya Mas ya. Jadi mau nggak mau kita harus online juga nggak apa-apa. Yang tadi saya bilang, semisal kalian ingin berorganisasi, coba ikut yang sesuai dengan passion kalian, dengan apa yang kalian suka. Jadi walaupun itu online, offline, tapi kalau kalian suka, kalian ikhlas gitu untuk menjalaninya, itu pasti tanpa ada rasa ngantuk atau apa, pasti kalian tuh ngejalaninnya dengan senang, bahagia kayak gitu. Jadi masuk organisasi yang menurut kalian suka, passion kalian. Jadi biar maupun itu offline atau online, kalian bisa mengikutinya dengan baik gitu. Baik. Untuk Mitra JIC, jadi kita itu ikutin aja apa organisasinya, apapun itu, dalam bidang apapun organisasinya. Karena organisasi itu tidak ada yang mengajarkan untuk negatif. Jadi setiap organisasi memiliki yang positif pasti. Jadi teman-teman Mitra JIC, ikutlah semua organisasi sebanyak mungkin. Ketika kalian yang terpenting kalian bisa mengatur waktunya gitu loh. Ya benar ya Mbak Putri ya. Betul Mas Adit. Jadi adakah lagi Mbak Putri untuk Mitra JIC kata-kata yang lainnya? Ya pokoknya kalian para pemuda dan pemudi, mumpung
sekarang masih banyak seminar-seminar online gitu. Yang misalkan kalian yang nggak boleh, ada juga orang tua yang parno gitu ya Mas ya. Baik. Untuk keluar itu nggak diizinin, padahal dia suka banget berinteraksi dengan luaran gitu, Baik. orang luar gitu. Tapi karena ada batasan, saran saya coba cari hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dari online gitu. Di Instagram itu banyak sekali seminar-seminar. Kalian bisa cari aja seminar apapun yang kalian suka di situ, yang pertama. Terus yang kedua, kalian yang belum berorganisasi, coba cari organisasi yang menurut kalian passion kalian, karena di dalam organisasi kalian dapat menemukan jati diri kalian gitu, dan kalian bisa menemukan karakter kalian, dan kalian bisa berinteraksi dengan orang-orang hebat, dan pasti jika berorganisasi kalian juga pasti menjadi orang hebat gitu. Baik, Masya Allah. Mbak Putri masih muda, banyak organisasinya gitu loh, dan banyak pengalamannya. Jadi teman-teman mitra JIC jangan sampai kalah sama Mbak Putri nih gitu loh. Untuk Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ini Mbak Putri, apa sih program yang terakhir kali yang bakalan yang terdekat nih gitu loh. Siapa tahu mitra JIC bisa ikut untuk bersama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang terdekat dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu program kerja desain ya Mas. Desain. Jadi nanti ada webinar atau online ya, tetap online. Bagaimana caranya membuat pamflet online gitu. Baik. Tapi itu masih online gitu, dan itu juga masih menjadi program kerja dan belum terlaksana, namun lagi direncanakan seperti itu. Baik, wow. Mungkin nanti diinformasikan di Instagram Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama PCI PPNU Jakarta Utara. Nanti di situ ada informasi-informasinya jika kalian mitra JIC mau ikut dan berkontribusi seperti itu. Baik, jadi untuk mitra JIC yang ingin ikut bisa cek Instagramnya @PCI-PPNU Jakarta Utara. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Saya Aditya dari Valdi dan saya Putri Nurdiana. kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.